Halo guys, kali ini Bang Jet akan membahas film Gonjet Haunted Asylum, di mana film ini menceritakan tentang sekelompok YouTuber live streaming yang sedang melakukan uji nyali di rumah sakit jiwa terbengkalai. Dan menurut rumor yang beredar, tempat tersebut sangatlah angker, juga terkutuk. Saat mereka mulai masuk ke dalam bangunan rumah sakit jiwa tersebut, keadaan masih normal-normal saja, sampai di mana mereka melakukan satu kesalahan fatal. Hingga pada akhirnya, satu persatu dari mereka hilang dalam keadaan misterius. Serius guys, bagi kalian yang belum nonton film ini, Bang Jet sarankan harus nonton yang fullnya. Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film, kita akan diperkenalkan kepada seorang YouTuber bernama Hajon yang memperlihatkan video dua orang pria yang sedang berada di rumah sakit jiwa terbengkalai bernama Gonjiam dan akan masuk ke kamar 402 untuk uji nyali. Di sini, aksi kedua pria itu seketika terhenti akibat mendengar suara aneh dari lorong yang ada di sana. Dalam video tersebut, kita akan diperlihatkan dengan sosok misterius yang melayang dan berhasil tertangkap kamera. Lantas Hajon menjelaskan bahwa kedua pria tadi hilang secara misterius setelah mencoba membuka kamar 402. Hal itu membuat Hajon berniat untuk pergi ke sana dan melakukan live streaming ke tempat angker yang ke-7 kalinya yang akan ia datangi. Lantas Hajon meminta para subscribernya untuk menunggu kapan waktu itu tiba. 않은 채 폐허로 남아있는 곳 잡아서 잔인하게 학살하고 그 시체를 묻어버린 장소입니다. 환자들은 집단 자살한 것이 아니라 원장이 찾지 못하게 일부러 그 위에 지은 건물이다. 정신병원에 직접 들어가서 많은 사람들이 같이 갈 사람. Setelah itu, kalian akan diperkenalkan kepada para YouTuber-YouTuber yang ingin nge-live bersama Hajon. Di antaranya, ada 3 orang wanita glowing bernama Charlotte, Ayon, dan Jihoon yang sedang menunggu para YouTuber lainnya. Tak lama kemudian, datanglah Hajon beserta kedua bestinya yang bernama Lee dan Park Sung Hoon. Saat bersamaan, datanglah seorang pria bernama Jeon. 안녕하세요. 근데 아직 한 분 안 온 것 같은데? 이거 호러타임즈. Setelah mereka semua berkumpul, Hajon mulai memberikan instruksi mengenai tugas mereka masing-masing pada saat memasuki rumah sakit jiwa terbengkalai yaitu Gonjiam. Sebelum pergi ke rumah sakit Gonjiam, para YouTuber ini pergi ke bar dan memesan cap tikus untuk menghilangkan ketegangan mereka. Keesokan harinya, mereka pun otw ke rumah sakit tersebut. Dalam perjalanan, Park Soo-hoon memberitahu bahwa beberapa tahun lalu ada 3 orang siswi SMA yang ingin masuk ke kamar 402 demi menguji keberanian mereka. Namun mereka ditemukan pingsan oleh warga sekitar dan segera dilarikan ke rumah sakit. 2 dari mereka gila dan bundir dengan melompat dari lantai atas rumah sakit, dan satunya lagi masih dalam keadaan koma hingga sekarang. Menurut rumor yang beredar, siapa saja yang mencoba masuk ke kamar 402 akan terkena kutukan. Mendengar itu, rasa kepo mereka semakin berapi-api dan berniat ingin memecahkan misteri dari kamar tersebut. Di sini mereka mulai berunding siapa yang akan membuka pintu dari kamar 402. Hingga pada akhirnya kamera yang diputar berhenti ke arah Jeon. Lihat itu Jeon yang boti tidak mau. Namun Ayon yang memiliki gejolak cinta pada Jeon menawarkan diri untuk menemani Jeon masuk ke dalam. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah hutan yang tidak jauh dari rumah sakit jiwa Gonjiam. Di sini mereka mulai mengeluarkan semua barang-barang yang sudah dibawa dan akan mendirikan tenda di sana. 현재 시각 9시 25분. Singkat cerita, malam pun polote, sebelum masuk ke dalam rumah sakit Gonjiam, masing-masing dari mereka dipasangkan kamera untuk merekam wajah dan penglihatan mereka semua secara bersamaan. 우와. 좀 있으면 귀신들 출근할 시간이. 자. 오케이
Di sini Hajon memantau aksi mereka dari dalam tenda sambil memastikan live streaming berjalan dengan lancar. Juga target penonton yang harus mencapai 1 juta views agar bisa mendapatkan bayaran dari YouTube sebesar 140 juta dolar. Lalu aksi pun dimulai. 완전 놀랬네 진짜. 갑자기 튀어나와서 그래? 나는 거봐. Di tengah perjalanan, Jeon malah menemukan sempak wewe gombel, kemudian mengikatnya ke ranting pohon sebagai tanda agar nantinya mereka tidak tersesat. 비주얼 대박이네 진짜. 저 안에서 똥 싸면 인생 대. 무서워요. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sakit Gonjiam, mereka mulai mengaktifkan kamera dan melakukan live streaming. 죽는다. 죽거라는데? 가자. 자. Ketika sedang menjelaskan tentang apa yang mereka rasakan, tiba-tiba pintu di sana tertutup dengan sendirinya. 지금 실제 상황입니다. 지금 원장실 문이 원장실이야? 저절로 다쳤지 지금. Hal itu membuat mereka sangat terkejut. Seperti biasa, nggak kepo, nggak horor. Di sini mereka menemukan foto para pasien dan pemilik rumah sakit tersebut. Lantas Hajon yang ingin penontonnya semakin banyak meminta para anggotanya untuk berpisah masing-masing 2 orang. 오케이. 자, 리플레이 영상 내보낼 동안 살자라고 쓰여져 있네요. 우리는 지금 귀신이 사는 곳에 왔습니다. 아 뭐야 왜 자꾸 꺼져? 실험실입니다 여러분. 들어가자. Singkat cerita, Charlotte dan Jihoon yang memiliki sifat Carlotta mulai memasuki ruangan laboratorium untuk mengeksplornya. Awalnya, semua baik-baik saja, hingga pada akhirnya mereka menemukan sebuah boneka milik salah satu pasien yang ada di foto tadi. Lalu, yang terjadi... 나가겠습니다. 여기 곤지암 정신병원을 체험한 사람들 얘기로는 이상한 현상들을 목격했다 그러고 억울하게 죽은 환자들의 원혼이라고 하는데요. 사람 형체 같은 저 자리가 귀신이 나온다는 그 자리. Setelah itu, mereka berjanji untuk segera membuka pintu kamar 402, yang hingga saat itu tidak ada satupun orang yang sudah mendatangi rumah sakit Gonjiam yang bisa membuka pintu dari kamar itu. Menurut informasi yang mereka dapatkan, siapa yang kepo dengan kamar tersebut dan akan mencoba membukanya, maka akan mendapatkan kutukan. Maka dari itu, Circle Hajon lah yang akan menjadi YouTuber satu-satunya yang bisa dipastikan akan membuka pintu tersebut. 적이 없는 이 문을 열어보려고 했습니다. 제 안에는 뭐가 있는지, 소문은 사실인지 보셨죠 여러분? Coming soon. Saat malam semakin larut, mereka mulai mengadakan ritual. Di sini, Jihoon mulai membakar dupa, juga mantra pemanggil roh yang ada di rumah sakit Gonjiam. Saat bersamaan, angin berhembus cukup kencang hingga lilin yang ada di sana padam. Dan yang terjadi... Di sisi lain, Hajon yang sedang memantau para besti-bestinya mulai mengalami hal-hal aneh. Bukannya mengakhiri semua itu, Hajon malah meminta teman-temannya untuk tetap mengeksplor semua ruangan rumah sakit Gonjiam. Di saat mereka mulai masuk ke ruangan laboratorium, Charlotte sangat terkejut karena melihat boneka yang tadi ia lihat sudah dipindahkan. 뭐야? 만지지 마! 야 빨리 내려놔! 같은 인형 맞아. 진정해. 일단 진정하고 이런 데서 아무나 만지는 거 이 화면에 액자 속 사진이 보이십니까? 나 나가고 싶어! Hal itu membuat Charlotte sangat marah dan ketakutan. Untung saja Charlotte berhasil ditenangkan. Kemudian mereka mulai menyisir ruangan lainnya. 나 아무것도 안 만질게 이제. 진짜 미안해. 이곳이 바로
집단 지하 묘지 같은 오싹한 비주얼. Di saat mulai masuk ke salah satu ruangan, Lee yang kepo dengan isi lemari tersebut mencoba membukanya. 이거 제 팔 잡아당겼습니다. 하지 마! 좀 많이 나갔죠? Hal itu membuat Lee sangat-sangat ketakutan. Ketika beberapa di antara mereka tidak ada yang percaya, Ayon malah mencoba memasukkan tangannya. Lalu tiba-tiba 뭐가? insiden itu membuat Ayon dan Charlotte yang sudah merasakan aura jahat memutuskan untuk berhenti dan pergi dari sana. 강령을 씨가 일단 줄 끊어지고 우리가 무서운데 같이 들어왔으니까. 여기서 무슨 일 생기면 누가 책임질 건데요? Di sini, Hajon yang sudah menyadari hal-hal aneh malah menjelaskan kalau Ayon dan Charlotte hanya berakting saja demi membuat para penonton semakin penasaran. Mendengar itu, Lee dan Park yang merasa janggal membantah dan ingin segera pergi dari sana. Namun Hajon yang sudah serakah tidak mau dan mengancam mereka. Jika mereka keluar sekarang, maka uang yang sudah terkumpul tidak akan ia berikan. 지훈이 팔에 상처는? 그 안에 나도 촬영했어. 그러니까 나도 그게 지금 여기 뭐 있는 거 같아. 지금 조회수가 얼마인 줄 알아? 야 30만이 넘었어. 진짜 어떻게 되면 내 앞에 영상 짧게 편집해서 시간 좀 벌 테니. Mendengar itu, Lee dan Park yang tidak ingin semuanya sia-sia terpaksa kembali menyisir ruangan-ruangan angker yang ada di sana. 기술이지. 방금 전 이곳에서 뭔 멘트 치라고 빨리! Di sisi lain, Ayon dan Charlotte merasa aneh dan mulai kelelahan karena merasa sudah sangat jauh mereka berjalan tapi tak kunjung sampai ke tenda yang tadi mereka dirikan. Di sini mereka berdua mulai menyadari kalau dari tadi mereka hanya berputar-putar di sekitar situ saja. Lalu yang terjadi. Sangat-sangat mengerikan. Sementara itu, Lee dan Park yang sedang menyisir lantai 3 tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya kursi roda. Melihat itu membuat mereka panik dan tiba-tiba 자연적인 기운이. untung saja Park berhasil selamat dan segera memberitahukan insiden tersebut kepada Jiun dan juga Jeon. Ketika sedang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, hal-hal mengerikan mulai terjadi. 야, 잘 들어. 아까 강력의식이라. 너 진짜야? 진짜라니까! Di sini mereka mulai menyadari kalau sekarang mereka sedang berada di kamar 402. Tak lama kemudian, Park melihat sosok wanita yang sedang memandangi mereka dengan perlahan-lahan semakin dekat dan tiba-tiba Sementara itu, Hajon yang tidak ingin Park dan yang lainnya mengakhiri semua ini memutuskan untuk menyusul mereka. Sangat-sangat rakus, guys. Setelah masuk ke dalam, Hajon tidak menemukan satupun bestinya. Merasa ada yang janggal, Hajon berusaha memanggil nama keenam bestinya. 아연아, 재훈이 형! Tak lama kemudian terlihat kaki sosok mengerikan yang melayang tepat di belakang Hajon. Lalu tiba-tiba
Sangat-sangat bolote. Bagaimana mengerikan sekali bukan? Akibat keserakan Hajon, keenam temannya menjadi korban. Itulah mengapa terlalu kepo tidak baik. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bolote.